Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya bersama tim ini dia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Satu-satunya koalisi partai yang mengusung bakal capres, tapi nasibnya makin tidak karuan, ya Koalisi Perubahan. Ini dia info terkini Widya. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan surat keputusan Ketua DPW Perindo NTB kepada Haji Muhammad Hairul Rizal. Surat terima SK kepada Rizal tersebut berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 27 Januari 2023. Turut hadir pada penyerahan SK Ketua DPW Perindo NTB itu yakni Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Haji Muhammad Zainul Majdi, Waketum Partai Perindo Boyke Nofrizon, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq, dan sejumlah petinggi. Makin mendekati pemilu, bukannya konsolidasinya makin kuat, tetapi justru makin kendor, makin longgar, makin lemah, makanya banyak kadernya yang kabur. Menjelang Lebaran hingga usai Lebaran, baik PKS, Nasdem, dan Demokrat tidak terdengar suaranya lagi. Entah mereka pada kemana, atau pada mudik ya, atau bingung menentukan langkah politik. Jika kita cermati media, hampir tidak ada pemberitaan soal Koalisi Perubahan. Mereka benar-benar tidak mampu mengekskalasi momentum, membuat arus isu melemparkan gagasan besar sebagai kontrawacana pada pemerintahan saat ini. Itu menandakan bahwa Pak Anies, bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan maupun koalisi itu sendiri miskin ide. Momentum sebesar hari raya ini tidak mampu dijadikan pijakan kuat, mengumpulkan simbol-simbol pendukung maupun menggalang kekuatan. Kalau begitu, buat apa ada Koalisi Perubahan? Tidak heran beberapa pentolan partai anggota Koalisi Perubahan pilih pindah partai. Kabar terbarunya, bedol desa elit Nasdem DPW NTB yang merasa tidak ada perubahan signifikan. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengikuti jejak tokoh terkemuka NTB, Pak Muhammad Zainul Majdi, alias Tuan Guru Bajang, tokoh nasional yang jadi panutan banyak orang. Kita tahu, beliau mantan gubernur 2 periode di NTB, seorang hafid, pernah jadi ketua DPW Partai Demokrat. Namun pilih mengundurkan diri karena melihat sosok Pak Jokowi yang bekerja keras memajukan Indonesia. Saat ini TGB menjadi Ketua Harian Nasional Partai Perindo. Menjelang pemilu 2024, tokoh-tokoh Nasdem di NTB mengikuti jejaknya, berlabuh ke partai pimpinan Pak Haritanu yang tidak mau berdiam diri, apalagi ikut-ikutan mendukung bakal capres yang tidak punya inovasi sama sekali. Pak Samsul Lutfi, anggota DPR RI dari Nasdem periode 2019 sampai 2024. Bersiap-siap pindah ke Perindo juga. Sepertinya Pak Samsul memiliki pandangan untuk ikut gerbong TGB yang dibandingkan jika tetap berjuang di Nasdem, maka peluangnya menjadi wakil rakyat akan bertambah berat. Kemudian juga Ketua DPW Nasdem NTB yang saat ini menjadi Wakil Gubernur NTB, Ibu Siti Rohmi Jalilah, dikabarkan ikut jejak Pak Samsul. Surat pengunduran diri sebagai Ketua DPW Nasdem kabarnya sudah dikirimkan. Alasannya yang diajukan sih katanya alasan keluarga. Kalau dipikir, Bu Siti ini kan adik kandung TGB dan banyak belajar politik yang santun serta elegan dari kakaknya. Otomatis kalau kakaknya saja memilih Perindo, tidak ada yang bisa menahan diri bagi Bu Siti mengikuti keputusan TGB. Pada beberapa media, memang Bu Siti belum menyatakan secara pasti. Kemungkinan tak melanjutkan karir politik juga bukan hal yang mudah. Ditambah, peluang dirinya jadi bakal calon gubernur tahun depan terbuka lebar. Bertahan di Partai Nasdem bukan pilihan bijak. Ditambah pada Pilpres 2024 mendatang, Nasdem malah mendukung Pak Anies yang peluangnya sangat kecil. Perindo sendiri memutuskan ikut mendukung Pak Ganjar yang dicalonkan PDI Perjuangan. Tentu membuka peluang dirinya ikut kontestasi kepala daerah 2024 mendatang. Satu lagi tokoh setempat yang juga bakal keluar dari Nasdem, wakil rakyat di DPRD NTB bernama Muhammad Hairul Rizal, yang agak unik. Pak Rizal ini dipecat Nasdem karena tidak mau dijadikan caleg pada 2024.
Baru saya tahu, jadi aktivis partai itu kudu siap jadi caleg. Lah, kadang kita berjuang di partai karena memang suka dengan partai. Kok dipaksa begitu? Apa di NTB tidak ada orang lain yang dicalonkan dari Nasdem? Atau karena Pak Rizal ini orang berpengaruh sehingga harus siap? Kalau begitu, dengan mundurnya tokoh-tokoh Nasdem di NTB, bisa diprediksi suaranya merosot drastis. Termasuk yang bakal terpengaruh suara bakal capres dari koalisi perubahan. Pak Rizal ini juga suami Bu Siti, wakil gubernur NTB. Makanya suara di NTB yang selama ini dimiliki Nasdem akan sulit dipertahankan. Prospek bakal capres koalisi perubahan dipastikan bakal terpengaruh. Dideklarasikannya Pak Ganjar oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu memiliki dampak signifikan bukan hanya ke dalam tapi juga keluar. Tidak banyak partai politik yang mampu meregenerasi kadernya, mencetak kader, menempatkan kader sesuai dengan kemampuannya. Pimpinan parpol dalam mendidik dan memberi penugasan itu tidak bisa sembarangan, sebab berpengaruh pada banyak hal. Apalagi seperti kita tahu, Pak Anies ini bukan kader partai. Kok diusung-usung sebagai bakal capres? Ya pasti akan ahistoris. Tidak punya ikatan yang kuat, terutama pada parpol pengusungnya. Sekarang malah kebingungan memilih siapa wakilnya. Juga nama-nama yang disodorkan sebagai calon wakil Pak Anies juga bukan nama dari anggota parpol koalisi, seperti ada Pak Sandi atau Pak Mahfud. Bukankah pertarungan akhir sebuah parpol itu perebutan kekuasaan? Kok malah menyodorkan nama di luar kader? Bisa jadi ini juga berpengaruh pada kader Nasdem di NTB maupun di tempat lain yang ikut mengambil keputusan mundur dari jabatannya sekarang ini. Sistem multipartai di Indonesia ini rupanya tidak difahami dengan baik oleh para pengelola partai. Kalau mau jujur, regenerasi partai yang baik menunjukkan modernisasi partai hanya bisa dijalankan oleh PDI Perjuangan. Golkar bisa jadi juga memiliki kader yang sama banyaknya, tapi mereka minim kader calon pemimpin. Berbeda jauh dengan PDI Perjuangan yang kader-kadernya mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Selain Pak Ganjar, siapa yang menolak kapasitas mumpuni seorang Pak Basuki Hadimulyono? Siapa yang mengabaikan kepemimpinan Putri Risma hari ini? Siapa yang meragukan komitmen Pak Ahok alias Pak Basuki Cahayapurnama? Siapa yang tidak mengakui kepemimpinan Mas Gibran? Dan masih banyak lagi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam. Ini dia info terkini Widya.